Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya berbagi konten terkait manajemen fungsional di bidang SDM, keuangan, pemasaran, dan produksi atau operasi. Strategi fungsional bidang SDM. 4 alternatif strategi corporate yang dapat diterapkan oleh corporate terhadap masing-masing portofolio bisnis yang dimiliki. 1. Growth adalah perusahaan memutuskan untuk membangun dan mengembangkan portofolio dengan melakukan intensifikasi ataupun diversifikasi usaha. Yang kedua, stability adalah ketika perusahaan memutuskan untuk mempertahankan bisnis, tidak membesarkan dan tidak menciutkan. Yang dapat dilakukan adalah melakukan pause untuk membenahi internal guna bersiap melakukan lompatan pertumbuhan, fokus mengejar profit, dan tidak melakukan perubahan strategi apapun. Strategi sama, produk dan pasar sama. Yang ketiga, retrenchment adalah ketika perusahaan hendak menciutkan skala bisnis, bahkan menutup suatu bisnis. Dapat dilakukan dengan menarik investasi yang telah dimasukkan dalam suatu bisnis. Turnaround atau putar balik adalah upaya penyelamatan yang digunakan untuk merubah bisnis yang sakit menjadi sehat kembali. Apabila upaya turnaround gagal, biasanya strategi yang dipilih adalah likuidasi atau kebangkrutan. 4. Combination adalah suatu strategi dengan tema menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk membangun daya saing bisnis. Dapat dilakukan dengan strategi alliance, joint venture, ataupun konsorsium. Kita membahas manpower planning. Positive growth strategi, opsi strategi SDM yang lazim digunakan adalah dengan melakukan penambahan SDM. Dengan tetap memperhatikan keselarasan penempatan SDM dengan kebutuhan eksekusi strategi perusahaan. Pada kondisi ini perusahaan dapat menawarkan permanent employment pada posisi strategis dan langkah untuk memastikan kelangsungan dukungan expertise SDM terhadap pertumbuhan perusahaan. Tipe orang yang direkrut pada positive growth strategi adalah tipe pemelihara. Mereka cakap di dalam mengembangkan dan membakukan sistem atau menciptakan SOP, serta menata aktivitas dan sumber daya. Mereka adalah orang-orang yang handal di dalam memastikan operasi bisnis berjalan efektif dan efisien. Stability strategi, zero growth, permanent or temporary employment. Pada kondisi strategi ini, perusahaan cenderung mempertahankan skala bisnis, memaksimalkan profit dengan menjalankan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Pada strategi ini perusahaan sebaiknya atau tidak melakukan penambahan SDM. Perusahaan dapat mengoptimalkan pemanfaatan SDM dengan melakukan pemerataan beban kerja dan meninjau ulang proses bisnis untuk menyederhanakannya. Retrenchment strategi, negative growth, temporary employment, di mana perusahaan ingin menurunkan skala bisnisnya ataupun menutup bisnisnya. Pengurangan karyawan adalah opsi yang relevan untuk perusahaan dengan strategi ini. Tipe orang yang perlu dipertahankan pada negative growth strategi adalah orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat. Mereka kreatif, mampu membaca peluang dengan cermat, berani dan mampu mengelola risiko dengan baik. Strategi fungsional keuangan, dimensi keuangan, restrukturisasi modal, restrukturisasi hutang, dividends and stock price, leverage buyout, merger, acquisition, stock buyback. Dimensi biaya dan laba, restrukturisasi biaya, optimalisasi profit, optimalisasi price, optimalisasi volume. Dimensi aset, optimalisasi aset, penguatan aset, reduksi aset. Dimensi investasi, investasi or divestasi. Strategi pemasaran atau marketing, sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi penetapan harga, promosi dan pendistribusian gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memenuhi tujuan individu dan organisasi. Kegiatan menganalisis untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya dapat dikelompokkan dua macam.
1. Pengendalian operasional termasuk memeriksa kinerja yang sedang berlangsung terhadap rencana tahunan dan mengambil tindakan perbaikan kalau perlu. Tujuannya adalah memastikan bahwa perusahaan mencapai penjualan, laba, dan sasaran lain yang ditetapkan dalam rencana tahunan. Yang kedua, pengendalian strategik meliputi pengamatan apakah strategi dasar perusahaan sesuai dengan peluang yang terbuka. Strategi dan program pemasaran dapat ketinggalan zaman dalam waktu singkat, dan setiap perusahaan harus secara periodik menilai ulang pendekatan terhadap pasar secara keseluruhan. Kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan mutu, yang saat ini ada istilah Total Quality Management atau TQM, yaitu program yang dirancang untuk memperbaiki mutu produk, jasa, dan proses pemasaran secara terus-menerus. TQM memiliki komitmen antara lain fokus terhadap pelanggan, memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, memiliki komitmen jangka panjang, membutuhkan kerjasama tim, memperbaiki proses secara berkesinambungan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan. Strategi produksi dan operasi teknik pengolahan. Manajemen operasi didefinisikan sebagai desain operasi dan peningkatan sistem yang menciptakan dan memberikan produk dan layanan utama perusahaan dari hulu ke hilir. Terdapat daftar periksa strategi fungsional operasi berdasarkan 10 strategi. Keputusan kritis. 1. Kualitas. Harapan pelanggan, desain sistem kualitas, ukuran dan standar kualitas. Yang kedua, produk, disesuaikan dengan standar. Yang ketiga, rantai pasokan, sistem distribusi, tipe vendor, tunggal atau ganda. Yang keempat, tenaga kerja, keterampilan khusus, keterampilan ganda. Yang kelima, pemeliharaan, sesuai kebutuhan, preventif. Yang keenam, layout, lini perakitan, proyek sel kerja. Yang ketujuh, inventory, jenis sistem tingkat persediaan, kebijakan pemesanan. Yang kedelapan, proses, skala operasi, pilihan teknologi, outsourcing, produksi in-house. Yang kesembilan, penjadwalan, stabil or variable. Yang kesepuluh, lokasi, dekat pemasok, dekat pelanggan. Bersaing biaya menyediakan produk dengan harga yang rendah dengan pesaing. Hasil tinggi produk dengan volume yang besar. Otomasi sistem investasi untuk mengurangi biaya unit. Dapatkah menggunakan tenaga kerja dengan berketerampilan rendah? Efisiensi proses olah, biaya olah, efisiensi energi. Biaya rendah tidak berarti kualitasnya rendah. Inovasi integrasi cleaner production, the working procedures, mengubah aktivitas pekerjaan rutin, production plan, housekeeping, prosedur cleaning, optimalisasi, good housekeeping, pemeliharaan rutinitas pembersihan, penanganan bahan kimia dan zat berbahaya. Technical modification, optimalisasi teknis dari jalur produksi, pemasangan peralatan untuk memungkinkan daur ulang, penggunaan kembali atau pemulihan, reuse and recovery, solusi keteknikan, nodeless automation, dry transfer of organic waste, process modification, substitusi pemakaian hazardous materials, penggantian bahan bakar untuk heating, perubahan sistem produksi, fundamental change in raw materials, production layout, new machine or new product. Strategi fungsional, produksi pabrik model BSG, financial perspektif, optimalisasi produktivitas pabrik, pengendalian harga pokok, penjualan, efisiensi biaya, stakeholder perspektif, peningkatan mutu bahan baku, pengelolaan panen yang tepat, produksi dan mutu produk, delivery time, internal proses perspektif, pencapaian kapasitas pabrik harian, pencapaian target produksi pabrik, penekanan jam berhenti, pengendalian losses dan rendemen, learning and grow, meningkatkan kedisiplinan karyawan, meningkatkan kompetensi karyawan, menjaga lingkungan kerja kondusif, kepemimpinan dan budaya perusahaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.